Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Safhamidah, NIM 2512005. Pada tugas kali ini, saya akan menjelaskan beberapa implementasi dalam bahasa C dan bahasa C++. Untuk implementasi dalam bahasa C sendiri, nanti terdiri dari struct dan insert depan, insert belakang dan tengah, delete operasi, dan full program plus tadi kasus. Dan untuk bahasa C++-nya sendiri itu nanti ada untuk implementasi dalam bahasa C++-nya sendiri ada class dan insert, delete dan display, dan studi kasus manajemen mahasiswa. Dan yang terakhir ada studi kasus, yakni sistem antrian pasien. Nah, jadi kita akan mengimplementasikan sistem antrian sederhana di klinik menggunakan single linked list. Jadi pasien ditambahkan dari belakang dan dipanggil dari depan. Nah, berikut langsung saja ke program C terlebih dahulu. Nah, codingan yang pertama yang akan saya jelaskan dalam bahasa C ini adalah ada struct dan insert depan. Dan untuk codingan yang saya tampilkan ini adalah codingan yang masih belum bisa di-run atau codingan tersebut masih rusak karena ada beberapa kalimat yang tidak bisa terdeteksi pada program C. Contohnya di sini ada type lead, keyword, dan comment lead. Jadi beberapa kalimat ini itu bukan sintaksi dan dapat merusak tipe data juga. Terus bisa mengakibatkan null tidak dikenali. Jadi karena ada tambahan seperti keyword, type lead, dan comment lead ini yang bukan bagian dari bahasa C sehingga compiler tidak dapat mengenali perintah-perintah tersebut. Jadi program tersebut bisa error atau tidak bisa dijalankan. Setelah mengenali beberapa penyebab yang menyebabkan codingan tersebut error, maka sekarang kita akan berlanjut ke codingan yang telah kita sempurnakan, yakni selanjutnya sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah program yang telah saya sempurnakan. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi program pada program tersebut. Nah, di sini yang pertama ada include std. Nah, di sini kenapa kita menggunakan include std? Karena di sini kita menggunakan bahasa C, bukan C++. Kalau C++ kita menggunakan IOStream, string, dan lainnya. Di sini kita menggunakan std. Nah, std ini yang bagian stdio.h ini untuk printf dan stdlib.h ini untuk malloc. Selanjutnya kita masuk ke struktur node. Nah, di sini kita menggunakan data untuk menyimpan data dan next untuk menunjuk node berikut. Jadi struktur ini tuh merupakan dasar dari linked list di mana setiap node menyimpan data dan pointer ke node berikutnya. Selanjutnya kita membuat fungsi buat node. Nah, di sini kita membuat node baru di memori. Fungsinya yaitu membuat node baru di memori, mengisi data, mengatur pointer awal ke 0. Jadi fungsi ini digunakan untuk membuat node baru di memori menggunakan malloc, kemudian mengisi datanya dan mengatur pointer next ke 0. Selanjutnya, yakni fungsi insert depan. Ini berfungsi menambahkan data di depan dan mengubah posisi head. Jadi fungsi ini mengubah node di depan dengan cara menghubungkan node baru ke head lama, lalu memindahkan head ke node baru. Jadi kesimpulannya insert depan itu disambungkan lalu pindahkan ke head gitu. Selanjutnya ada fungsi tampilkan. Di sini fungsi tampilkan ini berfungsi menelusuri dan menampilkan semua node. Jadi fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh isi linked list dengan cara menelusuri node satu persatu sampai akhir. Setelah saya menjelaskan beberapa fungsi kode secara singkat, berikut adalah output atau akan kita run program berikut. Nah, berikut adalah hasil output dari struct dan insert depan. Jadi program ini tuh menghasilkan output data 30, 20, lalu 10. Karena metode yang digunakan adalah insert depan. Jadi setiap node baru akan ditempatkan di posisi paling awal linked list sehingga data terakhir yang masuk akan tampil paling depan. Gitu.
Nah, setelah saya menjelaskan secara singkat hasil program dari instruct dan insert depan beserta outputnya, sekarang kita lanjut ke insert belakang dan tengah. Ini juga masih kode program C ya. Jadi di sini saya telah menampilkan hasil codingan yang masih rusak. Seperti tadi yang masih rusak, jadi kita perlu membenahinya juga. Nah, kenapa codingan tersebut bisa rusak? Penyebab utamanya di sini masih sama ya, karena terdapat keyword, type lead, dan comment lead. Nah, jadi ini tidak bisa terdeteksi kalau terdapat kalimat-kalimat berikut. Jadi dampaknya itu dapat merusak program tersebut. Jadi kayak token tidak dikenali, struktur program rusak, terus bakal muncul error juga. Berikut begitu. Nah, setelah melihat codingan yang rusak ini, sekarang kita akan berlanjut ke codingan yang sudah telah saya benahi. Nah, berikut adalah hasil program C yang telah saya benahi. Di sini saya juga akan menjelaskan beberapa fungsi pada program yang saya tampilkan tersebut. Yang pertama, masih sama, harus tetap ada include. Di sini juga pakai stdio.h dan stdlib.h. Nah, di sini untuk struct node ini bentuknya satu dalam linked list. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi buat nodenya. Nah, di sini kita yang seperti ini. Nah, jadi fungsinya ini seperti kayak malloc untuk memesan memori RAM, terus data sama dengan nilai ini untuk isi data, terus next sama dengan 0 ini berarti belum terhubung. Jadi fungsi ini membuat node baru di memori menggunakan malloc, lalu mengisi data dan mengatur pointer next ke 0 sebagai tanda belum terhubung. Selanjutnya ada logika insert. Yang ini ada 3 ini. Nah, yang fungsinya itu untuk mengatur arah pointer dan menyambungkan node. Jadi inti dari linked list ada di bagian ini, yakni untuk mengatur pointer. Jadi kita menghubungkan node baru dan node lain agar membentuk rantai 2 gitu. Jadi versi gampangnya itu linked list itu bukan geser data, tapi mengubah arah panah atau pointer gitu. Nah, yang selanjutnya ada fungsi tampilkan. Kita pakai ini, ada yang while ini. Ini fungsinya untuk menelusuri semua node dan menampilkan data. Jadi fungsi ini berjalan dari head sampai akhir untuk menampilkan seluruh linked list satu persatu. Kita akan membuat operasi insert. Jadi fungsinya ini kayak insert depan, ini untuk ditambahkan di awal, belakang untuk di akhir, tengah untuk di tengah di posisi tertentu gitu. Jadi di bagian ini kita melakukan 3 jenis operasi data, yakni depan, belakang, dan tengah untuk menunjukkan fleksibilitas linked list. Selanjutnya, dari penjelasan singkat yang telah saya sampaikan tadi, sekarang kita akan run atau melihat output dari codingan berikut ini. Nah, berikut ini adalah hasil output atau hasil run dari codingan insert belakang dan tengah. Jadi, output program ini menampilkan linked list berisi 10, 15, dan 20. Hal ini dikarenakan data 10 dimasukkan di depan, lalu 20 di belakang, kemudian 15 disisipkan di tengah pada posisi ke-1, sehingga berada di antara 10 dan 20. Nah, setelah saya menjelaskan secara singkat tentang insert belakang dan tengah, sekarang kita beralih ke delete operasi. Ini juga masih program C. Nah, di sini kita masih dengan codingan yang masih rusak dan penyebabnya masih sama karena ada keyword, comment lead, dan type lead. Jadi penyebabnya itu kan seperti yang lainnya, bukan sintaksi dan bisa jadi hasil copy dari web juga. Jadi error ini bisa terjadi karena adanya tambahan yang tadi seperti
keyword, comment lead, dan type lead itu yang bukan bagian dari bahasa C, sehingga compiler tidak bisa membaca kode dengan benar. Nah, setelah kita melihat codingnya salah, maka selanjutnya kita akan melihat juga coding yang sudah disempurnakan. Berikut ini adalah coding yang sudah disempurnakan. Nah, ini adalah hasil coding yang telah disempurnakan, yang sudah dihilangkan tadi yang kayak keyword, type lead, comment lead itu sudah dihilangkan jadi, dan udah disusun juga menjadi rapi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama, seperti biasa masih ada include stdio.h dan stdlib.h. Maksudnya tadi saya sudah menjelaskan, yakni yang stdio.h ini untuk output atau printf, dan yang stdlib tadi untuk malloc. Selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi delete depan. Nah, fungsinya ini untuk melihat checklist kosong, geser head, dan hapus node lama. Jadi fungsi ini itu menghapus node pertama dengan cara memindahkan head ke node berikutnya, lalu menghapus node lama dari memori. Jadi intinya itu geser head lalu dihapus. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi delete belakang. Nah, yang pertama itu fungsinya itu ada handle satu node, yang kedua cari node sebelum terakhir, dan hapus node terakhir. Jadi fungsi ini itu menghapus node terakhir dengan cara mencari node sebelum terakhir, kemudian menghapus node terakhir dan memutus hubungan pointer. Nah, intinya itu kayak cari sebelum terakhir, hapus, lalu putuskan. Nah, selanjutnya ada fungsi delete nilai. Jadi di sini fungsinya itu ada cek apakah di head, lalu cari nilai, dan hapus node di tengah. Jadi fungsi ini itu menghapus node berdasarkan nilai dengan cara mencari node tersebut, lalu memutus hubungan dan menghapusnya dari memori. Dan kalau singkatnya itu kayak cari, lepas, lalu hapus. Nah, selanjutnya ada yang terakhir, saya akan menjelaskan, yakni fungsi untuk tampilan. Ini fungsinya ini untuk menampilkan semua data gitu. Jadi fungsi ini menampilkan seluruh isi linked list dari awal sampai akhir. Nah, setelah saya menjelaskan secara singkat dari beberapa fungsi dari codingan C berikut, maka selanjutnya kita akan merun atau melihat output dari codingan tersebut. Nah, berikut adalah hasil output dari delete operasi. Nah, di sini jadi program awalnya menampilkan link list 30, 20, dan 10. Setelah itu node paling depan yaitu 30 dihapus. Lalu node paling belakang yaitu 10 dihapus. Jadi ketika program mencoba menghapus lagi nilai 10, jadi data sudah tidak ada sehingga muncul pesan bahwa nilai tidak ditemukan. Begitu. Jadi akhirnya link list hanya menyisakan angka 20. Jadi tapi kalau dihitung sesuai alur program, delete nilai 10 tidak jadi menghapus 20, tapi menampilkan nilai 10 yang tidak ditemukan itu. Begitu. Nah, yang terakhir, setelah saya menjelaskan codingan dari delete operasi, yang terakhir ada codingan C dari full program plus tadi kasus. Nah, di sini kita dapat melihat codingan yang masih rusak atau error. Di sini codingannya semua sama, yakni penyebab utamanya itu ada karena keyboard, type lead, dan comment lead. Jadi gak bisa kedeteksi atau mungkin copy langsung dari web tanpa diedit gitu. Jadi sama semua errornya karena itu. Nah, karena kita sudah mengerti bagian errornya dikarenakan itu, maka sekarang kita langsung lanjut ke codingan yang sudah disempurnakan. Nah, berikut ini adalah codingnya yang telah saya sempurnakan. Dan sekarang saya akan menjelaskan secara singkat juga. Nah, di sini kita selalu menggunakan include. Nah, namun di sini kita ketambahan satu yakni include string. Nah, kenapa ini include string? Jadi fungsinya include string ini untuk fungsi str copy. Apa sih str copy? Jadi str copy ini digunakan untuk menyalin isi teks dari satu variabel ke string ke
ke variabel string lainnya gitu. Jadi kayak nama gitu, terus kayak string copy nama koma tuh. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi buat barang. Di sini fungsinya itu ada malloc, tadi ada strcpy, nah dan next sama dengan null. Nah, yang malloc ini untuk membuat node di memori, dan strcpy tadi sudah saya jelaskan secara singkat, yakni menyalin string nama. Dan next sama dengan null berarti artinya belum terhubung. Nah, jadi fungsi ini itu membuat node baru di memori, lalu mengisi data barang dan mengatur pointer next ke 0 sebagai tanda node belum terhubung. Selanjutnya, yakni ada fungsi tambah barang. Nah, di sini fungsinya itu untuk menambah data di depan dan mengubah head. Nah, data ditambahkan di depan dengan cara menghubungkan node baru ke head lama, lalu memindahkan head ke node baru. Jadi intinya itu ditambah dari depan, lalu disambung dan terus dipindahkan lagi ke head gitu. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan fungsi tampil daftar. Di sini tuh fungsinya untuk menelusuri sebuah node, menghitung subtotal dan total. Jadi fungsi ini itu menampilkan seluruh data barang sekaligus menghitung subtotal setiap item dan total keseluruhan belanja. Nah, jadi intinya itu loop untuk menampilkan data sama hitung total gitu. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan pemanggilan di main. Di sini fungsinya itu untuk mengisi data dan menampilkan hasil. Jadi di bagian ini kita memasukkan data barang ke dalam linked list, kemudian menampilkan seluruh daftar belanja beserta totalnya. Nah, sekarang saya akan sedikit menambahkan informasi di sini, yakni tadi saya melewati semua, yakni ada in main. Apa sih in main itu? Jadi in main ini kayak merupakan bagian kayak head sebagai petunjuk awal dari linked list. Kayak kalau di program C++ kan kayak gerbang utama program gitu ya. Kalau di C itu juga sama. Jadi kayak kita dimana kita mendefinisikan node terus dan membuat head sebagai petunjuk awal linked list gitu. Jadi itu semua inmain itu fungsinya seperti itu ya, sama aja kayak gerbang awal gitu, dan jadi bisa ditaruh di awal dan di akhir juga. Nah, setelah saya menjelaskan semua codingan secara singkat, sekarang kita akan melihat juga hasil output atau bagaimana sih kalau program tersebut ini di run gitu. Jadi berikut adalah hasil outputnya. Nah, berikut adalah hasil output dari full program plus study kasus. Jadi program ini menampilkan daftar belanja menggunakan linked list. Jadi data barang disimpan dengan metode insert depan sehingga barang terakhir yang dimasukkan akan tampil paling atas. Jadi program juga menghitung subtotal tiap barang berdasarkan jumlah dikali harga, lalu menjumlahkan semuanya sehingga total belanja adalah Rp168.000. Nah, setelah kita menjelaskan tadi codingan dalam bahasa C, sekarang kita akan menjelaskan codingan dalam bahasa C++. Yang pertama ini ada class dan insert. Jadi di sini kita masih ada codingan rusak. Nah, codingan rusak ini masih sama ya, karena tadi kita sudah menjelaskan, kita akan menjelaskan lagi, mengulas secara singkat. Yang pertama, karena mengandung elemen keyword, typelet, dan commandlet. Ini paling jelas ya, ini banyak sekali ini. Nah, muncul juga bisa karena kayak copy dari website terus kayak nggak diedit gitu, jadi rusak. Jadi kayak kode error ini bisa terjadi karena kayak kalimat tersebut tidak dikenali oleh sintaks C++ gitu. Jadi bisa error. Nah, setelah melihat codingannya rusak, sekarang kita akan melihat codingan yang telah saya sempurnakan juga. Berikut adalah codingannya. Nah, berikut adalah codingan yang telah saya sempurnakan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsinya saja. Jadi yang pertama, kita ke bagian header, karena tadi kita sudah melihat pada program C, include-nya itu std, dan sekarang adalah iostream, karena di sini
kita menggunakan bahasa C++. Jadi fungsinya tetap sama untuk mengaktifkan input dan output seperti code gitu. Terus kemudian using name itu digunakan supaya kita tidak perlu menulis std di setiap penggunaan fungsi gitu, di dalam setiap codingan. Nah, yang kedua kita akan menjelaskan fungsi class node. Jadi di sini kita membuat kelas bernama node. Nah, di dalamnya itu ada dua bagian penting, yaitu data untuk menyimpan nilai dan next itu berupa pointer yang berfungsi untuk menunjuk ke node berikutnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah konstruktor node. Nah, ini adalah konstruktor yang akan otomatis dijalankan saat node dibuat. Jadi, nilai data diisi parameter val dan next diatur ke null ptr, artinya node belum terhubung ke node lain. Nah, selanjutnya ini ada fungsi kelas linked list. Jadi selanjutnya kita membuat kelas linked list. Jadi head di sini digunakan sebagai petunjuk node pertama, sedangkan size digunakan untuk menyimpan jumlah node dalam list. Selanjutnya ada konstruktor linked list. Jadi konstruktor ini berfungsi untuk menganalisasi linked list. Jadi awalnya head bernama null ptr karena belum ada data dan size di set ke 0. Selanjutnya fungsi insert depan. Jadi saat insert depan, pertama kita membawa node baru, lalu next dari node baru diarahkan ke head lama. Nah, setelah itu head dipindahkan ke node baru dan size ditambah 1. Sekarang fungsi insert belakang. Jadi di bagian ini kita menambahkan data di belakang, dan jika list kosong langsung jadi head, kalau tidak kita gunakan pointer temp untuk berjalan sampai node terakhir, lalu sambungkan node baru di bagian akhir. Selanjutnya ada menampilkan data, fungsi menampilkan data. Nah, yang pertama ini untuk menampilkan data kita dari head menggunakan pointer temp. Kemudian kita lakukan perulangan selama node masih ada dan berpindah ke node berikutnya menggunakan temp, atau temp sama dengan temp next gitu. Nah, ke bagian akhir, jadi di sini di akhir kita menampilkan 0 sebagai tanda bahwa list sudah berakhir gitu. Nah, di sini juga kita menggunakan return 0, berarti itu kayak pertanda bahwa program telah dijalankan, telah berhasil dijalankan tanpa error. Nah, setelah saya menjelaskan secara singkat, sekarang kita akan melihat output atau hasil program setelah kita run. Nah, berikut adalah hasil output dari class dan insert. Jadi, program ini membuat linked list menggunakan kelas pada C++. Jadi, data dimasukkan di depan, lalu 20 dan 30 ditambahkan di belakang. Karena ini urutan akhirnya menjadi 10, 20, dan 30. Jadi program juga menghitung jumlah node secara otomatis sehingga tampil bahwa total node adalah 3. Nah, setelah kita melihat dan mendengarkan penjelasan dari beberapa fungsi dari program class dan insert, sekarang kita beralih ke delete dan display. Ini juga masih dalam program C++. Nah, di sini kita tetap mendapatkan codingan yang error sebelum kita benarkan. Jadi dan di sini masih sama juga, yakni ada keyword, command lead dan type lead. Nah, masih sama seperti codingan berikut sebelumnya. Jadi kayak masalahnya juga sama karena tipe data juga valid dan type itu juga dapat membuat menjadi tidak dikenali. Jadi karena program tambahan dan jadi program itu tidak dapat dikenali oleh bahasa C++ itu sendiri gitu. Jadi dampaknya juga tidak bisa di run atau error gitu. Selanjutnya kita akan melihat codingan yang telah disempurnakan. Nah, berikut adalah codingannya. Nah, berikut ini adalah codingan yang telah disempurnakan atau telah diperbaiki gitu. Jadi hilang semua ya.
keyword template komponen itu hilang semua. Nah di sini masih sama, kita menggunakan include karena header ya, kita harus menggunakan itu, kalau tidak nanti bisa error, tidak bisa terbaca intinya. Nah langsung saja kita langsung ke fungsi class node ya. Ini ada int data. Di sini data itu berfungsi untuk menyimpan nilai, sedangkan ini ada next untuk menuju ke node berikutnya. Jadi di sini setiap node memiliki dua bagian, yakni yang pertama data untuk menyimpan nilai, dan yang kedua itu next, yaitu pointer yang berfungsi untuk menghubungkan node ke node berikutnya. Lalu di sini juga berfungsi mengisi data awal node, dan di sini ada next sama dengan null ptr. Ini berarti kayak penjelasan sebelumnya ya, berarti node belum terhubung. Jadi konstruktor ini digunakan saat node dibuat, jadi nilai langsung dimasukkan ke data dan next di set ke null ptr sebagai tanda bahwa node ini belum terhubung ke node lain. Lalu kita ke bagian fungsi head pada linked list. Jadi ini berfungsi untuk menunjuk node pertama. Jadi head ini sangat penting karena berfungsi sebagai titik awal dari linked list. Jadi semua akses data dimulai dari head. Nah selanjutnya ada insert depan. Di sini kayak fungsinya itu membuat node baru di memori. Jadi kita membuat node baru menggunakan new, artinya node disimpan di memori. Lalu ini juga berfungsi menghubungkan node baru ke list lama. Nah jadi node baru kita sambungkan ke node pertama yang ke node pertama yang lama melalui pointer next. Lalu di sini ada fungsinya itu memindahkan posisi awal list. Jadi lalu head dipindahkan ke node baru sehingga node ini sekarang menjadi yang paling depan. Jadi kesimpulannya dari ketiga program yang saya tunjuk tadi atau lebih, jadi insert depan itu posisinya sambung dulu lalu dipindahkan ke head. Selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi insert belakang. Jadi fungsinya itu untuk mencari node terakhir. Jadi kita lakukan perulangan untuk berjalan dari node ke node sampai menemukan node terakhir. Lalu di sini juga fungsinya itu menyambungkan node baru di akhir. Jadi setelah sampai di node terakhir, node baru kita sambungkan di bagian akhir. Jadi kesimpulannya itu insert belakang itu kayak cari ujungnya dulu baru disambungkan gitu. Nah, selanjutnya kita ke fungsi delete depan. Di sini fungsinya itu menyimpan node yang akan dihapus. Jadi kita simpan node pertama ke dalam tem supaya masih bisa diakses sebelum dihapus gitu. Terus selanjutnya kita yang ini fungsinya itu untuk menggeser awal list. Jadi head dipindahkan ke node berikutnya. Artinya node pertama sudah keluar dari list. Gitu. Jadi gitu deh. Jadi yang selanjutnya ini ada delete tem, ya ini fungsinya untuk menghapus node dari memori. Jadi node yang tadi disimpan dihapus dari memori menggunakan delete. Jadi kesimpulannya delete depan itu kayak geser head lalu hapus node lama. Nah sekarang kita beralih ke fungsi delete belakang. Nah fungsinya ini untuk mencari node sebelum terakhir. Jadi kita berhenti di node sebelum terakhir karena node terakhir yang akan dihapus. Lalu di sini kita fungsinya itu untuk menghapus node terakhir gitu. Lalu di sini juga untuk mengakhiri list dengan benar. Jadi pointer diubah ke null ptr agar tidak menunjukkan ke memori yang sudah dihapus. Jadi kesimpulannya delete belakang itu cari sebelum terakhir, hapus lalu putuskan. Nah selanjutnya kita menjelaskan fungsi delete nilai. Di sini fungsinya itu mencari node dengan nilai tertentu. Jadi kita menelusuri list sampai menemukan node dengan nilai yang dicari. Lalu di sini juga fungsinya itu untuk memutus node dari list. Jadi node yang ditemukan dilewati sehingga tidak lagi terhubung dalam list. Di sini juga fungsinya untuk menghapus node, delete ya sesuai namanya. Jadi node tersebut kemudian dihapus dari memori. Jadi kesimpulannya delete nilai itu cari, lepas lalu hapus. Selanjutnya ke fungsi tampilan. Di sini fungsinya itu untuk menelusuri semua node. Jadi kita menampilkan data satu persatu sampai mencapai akhir list. Nah selanjutnya ada fungsi destruktor.
Di sini fungsinya itu untuk menghapus semua node. Jadi destruktor ini bekerja otomatis saat program selesai untuk menghapus semua node agar tidak terjadi kebocoran memori. Di sini juga paling terakhir akan selalu ada return 0. Jadi kayak menandakan semua program ini berhasil dijalankan tanpa error. Nah, setelah saya menjelaskan beberapa fungsi, lumayan banyak ya tadi, fungsi dari delete dan display, sekarang kita akan melihat hasil outputnya atau setelah programnya di run. Berikut adalah hasil outputnya. Nah, berikut ini adalah hasil output dari delete dan display. Jadi program ini menampilkan proses manipulasi linked list secara lengkap. Awalnya terdapat 4 data, yaitu 5, 10, 20, dan 30. Kemudian node paling depan dihapus, sehingga angka 5 hilang. Setelah itu node paling belakang yaitu 30 dihapus. Lalu program menghapus node berdasarkan nilai, yaitu angka 20. Akhirnya linked list hanya menyisakan satu data, yaitu 10. Nah, setelah saya menjelaskan secara singkat tadi, tapi lumayan banyak juga di delete dan display beserta outputnya, sekarang saya akan menjelaskan untuk bagian studi kasus manajemen mahasiswa. Ini juga masih codingan bagian dari C++. Nah, di sini kita tetap mendapatkan codingannya masih error, dan errornya juga masih sama. Di sini errornya dikarenakan ada keyword, comment, dan typed. Karena saya sudah menjelaskan berulang kali, maka kita langsung saja ke codingan yang sudah disempurnakan selanjutnya ini. Berikut ini adalah codingannya. Nah, berikut ini adalah codingan yang telah disempurnakan. Jadi sudah hilang semua tadi kayak kalimat-kalimat yang tidak dapat terdeteksi di program C++. Nah, jadi di sini tetap masih ada include. Di sini saya menggunakan include iStream dan include string. Nah, langsung saja kita ke fungsi kelas mahasiswa. Nah, di sini fungsinya itu untuk menyimpan data mahasiswa, dan next di sini untuk penghubung antar node, dan konstruktor di sini untuk isi data awal. Jadi kelas ini berfungsi sebagai node dalam linked list yang menyimpan data mahasiswa, yaitu NIM, nama, IPK, serta pointer next untuk menghubungkan ke data berikutnya. Lalu di sini ada fungsi struktur linked list. Jadi fungsinya itu yang bagian head untuk awal list, jumlah untuk jumlah data, konstruktor untuk inisialisasi list kosong. Jadi bagian ini merupakan struktur linked list di mana head menunjuk ke data pertama dan jumlah digunakan untuk menghitung jumlah data mahasiswa. Selanjutnya kita ke fungsi tambah atau auto storing. Di sini fungsinya itu untuk menambahkan data, menyisipkan sesuai urutan NIM. Jadi fungsi ini digunakan untuk menambahkan data mahasiswa sekaligus menjaga agar data tersebut tetap berurutan berdasarkan NIM dengan cara mencari posisi yang tepat sebelum menyisipkan node. Nah, selanjutnya kita ke fungsi cari. Nah, fungsi cari ini fungsinya itu untuk mencari data berdasarkan NIM dan mengembalikan alamat node. Jadi fungsi ini digunakan untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NIM dengan cara menelusuri seluruh node satu persatu. Selanjutnya kita ke fungsi hapus. Nah, fungsi hapus ini fungsinya untuk menghapus data berdasarkan NIM dan mengatur ulang pointer. Jadi fungsi ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa dengan cara mencari node yang sesuai. Kemudian memutus hubungan node tersebut dari linked list dan menghapusnya dari memori. Selanjutnya ini ada fungsi tampilkan. Jadi fungsi ini untuk menampilkan semua data gitu. Jadi digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa dari awal sampai hingga akhir di linked list. Selanjutnya ada fungsi destruktor. Fungsi ini itu untuk menghapus semua node dari memori. Jadi destruktor ini berfungsi membersihkan seluruh data dari memori saat program selesai agar tidak terjadi kebocoran data. Di sini kita juga tetap menggunakan in-main, jadi bisa di atas bisa di bawah ya. Jadi kayak di awal program tetap. Jadi kayak berisi di sini juga berisi simulasi tambahkan data, tampilkan, cari, dan hapus. Jadi bagian ini itu bagian utama program. Jadi di sini program dijalankan mulai dari fungsi main, kemudian dilakukan proses tambah data, terus menampilkan data,
mencari data dan menghapus data mahasiswa. Setelah saya menjelaskan secara singkat, berikut adalah hasil output atau hasil video atau hasil program yang akan kita run. Berikut ini adalah hasil outputnya. Nah, berikut juga adalah hasil output dari studi kasus manajemen mahasiswa. Jadi, program ini digunakan untuk mengelola data mahasiswa menggunakan link list yang tersusun otomatis berdasarkan NIM. Jadi, saat data ditambahkan, program akan menempatkan mahasiswa sesuai urutan NIM terkecil ke terbesar. Setelah itu, program mencari mahasiswa dengan NIM 2301002 dan berhasil menemukan Budi itu. Kemudian data Budi dihapus sehingga daftar akhirnya hanya berisi Andi dan Citra. Nah, setelah tadi kita menjelaskan secara singkat, yakni program C++, sekarang juga kita tetap menjelaskan program C++ yang terakhir, yakni studi kasus sistem antrian pasien. Jadi kita akan mengimplementasikan sistem antrian sederhana di klinik menggunakan single link list. Jadi pasien ditambahkan di belakang dan dipanggil dari depan. Nah, di sini kita selalu dan akan tetap mendapatkan codingan yang error. Nah, di sini kita akan membenahinya. Ya, ini codingannya juga tetap ya errornya karena keyword, command lead, dan type lead. Jadi masih sama. Jadi langsung saja kita ke codingan yang sudah disempurnakan. Nah, berikutnya adalah codingan yang sudah dibenarkan atau yang sudah disempurnakan begitu. Jadi saya ada kesalahan dalam berbicara. Sebenarnya ini adalah codingan C bukan C++ ya, karena di sini dilihat sendiri kita pakai include std. Nah, di sini kita pakai 3, yakni std io, std lead, dan string. Di sini kita akan langsung ke penjelasan. Yang pertama ada struktur dan konsep antrian di sini. Jadi setiap node berarti satu pasien, dan nama di sini itu untuk identitas pasien, nomor antrian untuk nomor urut otomatis, dan next untuk menghubungkan ke pasien berikutnya. Jadi struktur ini itu merepresentasikan satu pasien dalam antrian di mana setiap node saling terhubung menggunakan pointer sehingga membentuk link list. Nah, yang kedua ini adalah daftar atau masuk dari belakang, yakni untuk penjelasan singkatnya ini program ini berjalan ke node terakhir, terus node baru selalu ditaruh di belakang dan tidak mengubah urutan yang sudah ada juga. Nah, jadi proses ini dilakukan dengan mencari node terakhir lalu menambahkan pasien dari belakang, pasien baru di belakang sehingga urutan tetap sesuai dengan waktu kedatangan. Jadi kayak intinya itu masuk antrian selalu dari belakang gitu, soalnya urut. Yang ketiga itu untuk panggil atau keluar dari depan. Nah, penjelasan singkatnya ini term ini dilakukan untuk fungsinya untuk menyimpan pasien pertama, lalu head itu untuk menggeser pasien ke berikutnya, lalu node lama dihapus dari memori. Jadi pasien yang dipanggil selalu dari depan, kemudian head digeser ke pasien berikutnya dan node lama dihapus dari memori. Jadi intinya keluar antrian selalu dari depan. Lalu berikut ada fungsi alur program atau skenario klinik. Jadi penjelasannya di sini ada Andi, Budi, Citra masuk, itu udah urut. Lalu Andi dipanggil, terus Dina masuk. Jadi pas Andi dipanggil itu keluar, dan pas Dina masuk itu dari belakang. Jadi alur ini mensimulasikan kondisi nyata di mana pasien datang, dipanggil dari depan, lalu pasien baru masuk ke belakang antrian. Selanjutnya di sini ada fungsi output atau tampilan. Di sini itu untuk menampilkan seluruh antrian dan urut dari depan ke belakang. Jadi fungsi ini menampilkan kondisi antrian saat ini secara berurutan, sehingga kita bisa melihat apa yang akan dipanggil berikutnya. Begitu. Setelah saya menjelaskan secara singkat codingan tersebut, sekarang maka kita akan langsung ke hasil output dari program tersebut. Nah, berikut adalah hasil output dari studi kasus yang tadi ya, yang pasien klinik. Nah, jadi program ini itu mensimulasikan
Sistem antrian pasien di klinik menggunakan single link list dengan konsep NQ. Lalu pasien baru masuk dari belakang antrian melalui proses NQ tersebut. Nah, sedangkan pasien yang dipanggil akan keluar dari depan antrian melalui DQ. Nah, karena menggunakan prinsip FIFO, pasien yang datang lebih dulu akan dipanggil lebih dulu juga, gitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila dari penjelasan seluruh program, yakni ada 8, ada C dan C++ dan studi kasus. Apabila penjelasan kurang atau sulit dipahami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.